seperti yang diusulkan oleh teman-teman PSI, bahwa Pak Jokowi bisa saja memiliki kekuasaan untuk ikut membentuk kabinet tanda kutip ya, atau menitipkan nama-nama ketika dia menjadi ketua koalisi permanen yang berada di atas partai-partai kalau istilah teman-teman PSI. Hal mengejutkan diungkapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengatakan Presiden Jokowi sangat memperhatikan dirinya. Prabowo merasa disiapkan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi presiden oleh Jokowi. Ia mengatakan Jokowi sangat memperhatikannya. Ia merasa disiapkan benar-benar. Kemarin-kemarin masih dipanggil Menhan, sekarang dipanggil Mas Prabowo. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam kegiatan halal bihalal PBNU di kantor PBNU. Presiden terpilih ini mengaku sering diminta untuk berkunjung ke sejumlah tempat atas saran Jokowi. Salah satu petunjuk itu, Prabowo diminta melakukan kunjungan ke Cina. Prabowo kala itu bertemu dengan Menhan Cina pada Selasa kemarin. Jadi ia mengaku diberi petunjuk berangkat ke sini, ketemu ini. Ia lalu berkunjung ke Tiongkok atas petunjuk Jokowi, ke Jepang juga. Sekarang diperintahkan ke Timur Tengah. Prabowo mengaku saat ini sedang menyiapkan diri untuk mengemban tugas sebagai presiden. Prabowo sedang mengumpulkan masalah dengan berdiskusi dengan para pakar. Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan setelah KPU melantik dirinya pada 20 Oktober 2024. Ini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari yang benar. Tapi sampai sekalipun beliau memperhatikan, dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin saya masih dipanggil Menhan kan, sekarang sudah lebih akrab, Mas Bowo. Jadi Mas Bowo berarti harus berangkat ke sini, ketemu ini. Jadi beliau bilang, siap Pak, siap. Benar, saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, ke Jepang. Sebelumnya, calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan sang ayah Presiden Jokowi tidak akan menitipkan nama orang untuk menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Gibran menyebut Prabowo akan menentukan sendiri siapa saja orang-orang yang bakal masuk ke dalam kabinet. Ia pun tidak menutup kemungkinan Jokowi akan memberikan masukan terkait susunan kabinet Prabowo nanti. Jokowi sempat disebut-sebut telah menyorongkan loyalis dan posisi sejumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto. Salah satu di antaranya adalah Pratikno yang saat ini menjabat Menteri Sekretaris Negara. 2 sumber dari petinggi tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang mengetahui keinginan Jokowi menceritakan informasi ini. Menteri yang sudah pernah saya sampaikan, ya sudah dibicarakan, sudah diotak-atik, sudah dirancang, karena kebutuhan menteri berdasar dengan kebutuhan pemerintahan yang akan datang. Kebutuhan pemerintahan yang akan datang itu bergantung kepada perencanaan program kerja pemerintah yang akan datang, sehingga itu sedang di breakdown oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Anggota tim kampanye Gibran Rakabuming Raka dan petinggi TKN mengatakan Pratikno diajukan sebagai menteri di kabinet Prabowo untuk membantu Gibran. Namun posisinya belum ditentukan. Pratikno adalah mantan rektor Universitas Gadjah Mada. Ia merupakan orang kepercayaan Jokowi. Jokowi juga disebut mengendorse politikus Golkar Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi untuk masuk kabinet Prabowo sebagai wakil dari profesional. Selama kampanye, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu membentuk tim kampanye strategis Prabowo Gibran. Selain menteri, Jokowi dikabarkan juga merekomendasikan nama untuk 2 pos diantaranya Kepolisian RI dan Kejaksaan kepada Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana belum memberikan respon. Namun, sebelumnya Jokowi pernah menanggapi soal keterlibatannya dalam penyusunan kabinet Prabowo. Ia mengatakan, tanyakan ke Pak Prabowo, kok tanya kepada saya? Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi membantah Jokowi disebut menitipkan orang kepercayaannya. Ia mengatakan Jokowi dimintai pertimbangan. Sementara itu, praktek politik demokratis hampir sulit diwujudkan selama penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Hal itu dikatakan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Dalam diskusi publik, ia menilai pada masa kampanye pemilu 2024 yang sudah berjalan, banyak peristiwa yang berlawanan dengan regulasi yang berlaku. Koni memang dikenal sebagai sosok yang berani dan blak-blakan dalam memberikan analisisnya dan mengungkap fakta. Pada tahun 2021, ia pernah bertengkar dengan Kementerian Pertahanan soal PT TMI yang kemudian viral di media mainstream tanah air. Terakhir, ia memberikan komentar pedas terkait insiden knalpot brong di Boyolali. Awalnya, ia memberikan analisisnya terkait pencalonan putra mahkota Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat itu, ia mengaku sedang berdiskusi dengan seorang yang ia sebut bernama Pak Ruslan. Dalam diskusi tersebut, ia mengaku sedang konsen dengan kesehatan Pak Prabowo. Dari diskusi tersebut, muncullah istilah kemungkinan terburuk jika presiden yang menang kemudian meninggal karena sakit. Menurut analisa kedokteran, muncul istilah tenggang waktu yang tidak bisa diungkap secara terbuka oleh Koni. Koni lalu mengaku bertanya kepada Pak Ruslan, jika Megawati saja yang telah melahirkan sosok presiden dan memiliki keturunan menjadi tokoh elit tega dikhianati oleh presiden, lalu bagaimana dengan Gibran nanti? Hal itu dianggap wajar karena jasa Megawati yang memberikan mandat kepada Jokowi, anaknya dan mantunya menjadi presiden hingga kepala daerah. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Koni juga memberikan peringatan jika rentetan perilaku presiden ini diteruskan dengan terus melanggar hukum dan nantinya yang ia dukung menjadi pemenang, pemerintahannya pasti tidak akan lama. Hal itu terkait dengan status Gibran yang meminjam istilah Tempo adalah anak haram konstitusi. Koni kembali memperingatkan jika nanti paslon 02 menang dengan cara yang tidak wajar, dipastikan nanti akan ada dentuman besar. Di akhir, Koni menyebut cawe-cawenya Jokowi sudah keterlaluan, apalagi terakhir sampai ingin mengintervensi debat KPU. Itu pun bukan karena Prabowo, tetapi karena demi anaknya. Koni menyebut Prabowo saat ini adalah tunggangan Jokowi untuk kembali berkuasa melalui anaknya.